Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-12 untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, saya harapkan pada perkuliahan kali ini teman-teman dapat mengikuti secara seksama materi-materi yang akan saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Nah, seperti biasanya, besar harapan saya kiranya materi yang akan disampaikan di dalam perkuliahan ini selanjutnya kita akan membahas di dalam perkuliahan-perkuliahan yang selanjutnya akan kita lakukan pada beberapa hari ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas materi dengan judul kebijakan politik hukum. Nah, kebijakan politik hukum di sini yang kita maksudkan adalah kebijakan politik hukum yang dimuat di dalam RPJMN, ya, RPJMN nomor peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Nanti teman-teman akan bisa searching sendiri, ya, apa isi daripada peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN. Baik. Nah, di dalam RPJMN itu atau rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagian dari RPJMM itu yang merupakan arah kebijakan pembangunan politik hukum dan pertahanan keamanan. Nah, yang pertama yang menjadi topik pembahasan di dalam RPJM itu adalah pertama adalah konsolidasi demokrasi. Itu yang harus dilakukan pemerintah setidak-tidaknya sampai tahun 2024. Kemudian optimalisasi daripada kebijakan luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah pemantapan sistem hukum nasional. Dan yang keempat adalah reformasi birokrasi dan tata kelola. Kemudian pemantapan stabilitas keamanan nasional. Nah, kelima poin itu adalah merupakan pokok-pokok pikiran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah setidak-tidaknya itu sampai di akhir tahun 2024 mendatang. Nah, tentang dinamika geopolitik, ya seperti yang sudah saudara ketahui bahwa geopolitik global itu akan mempengaruhi masa depan pembangunan Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari hubungan dengan luar negeri, ya. Baik itu hubungan bisnis, hubungan politik, kerjasama hukum, dan berbagai macam kerjasama berbagai bidang yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kita, gitu. Dan tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari negara-negara lain itu. Nah, kemudian persaingan antara kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik, baik itu di barat yaitu Amerika dan Eropa, maupun di kawasan Timur Asia. Antara lain misalnya kalau kita lihat ada sengketa yang biasa di media disebut sebagai LTS atau Laut Tiongkok Selatan, ya. Itu di Kepulauan Natuna, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ekspansi militer Tiongkok ke LTS. Jadi kalau misalnya kita baca media sekarang, Tiongkok itu sudah melakukan pegelaran persenjataan yang utamanya angkatan laut mereka dan patroli-patroli udara mereka itu di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Nah, selanjutnya dinamika ekonomi politik global juga terjadi dengan adanya perang dagang ya antara Asia dan Tiongkok ya. Kalau kita lihat ya, ada perang dagang ya, persaingan berbagai bisnis utamanya gitu ya, kemudian saling saling ban antara suatu negara dengan negara yang lainnya, antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kemudian ditambah lagi dengan perang antara Rusia dan tetangganya, seperti itu ya. Nah, perang-perang yang terjadi itu tentu akan mempengaruhi geopolitik kita. Juga ditambah sekarang perang antara Israel dengan Palestina. Ya. Nah, kemudian persaingan antara negara juga terjadi pada pembangunan infrastruktur kawasan Asia dan Afrika, di mana Tiongkok itu mendorong kerjasama Belt and Road Initiative atau yang biasa disebut BRI,
Sementara Amerika Serikat menginisiasi pendanaan pembangunan infrastruktur kawasan Asia Afrika dengan investasi dalam utilisasi of investment leading to development atau biasa disingkat dengan BUILD. Nah, salah satu inisiatif yang dilakukan dengan Tiongkok itu saat ini sudah ada di negara kita misalnya. Kalau misalnya teman-teman ketahui, kereta cepat yang dari Jakarta Timur menuju ke Padalarang atau sekitar pinggiran kota Bandung itu adalah merupakan bagian dari Belt and Road Initiative yang didorong oleh Tiongkok, ya, dan kita bisa melakukan kerjasama untuk itu. Nah, kemudian selain itu juga ada ancaman non tradisional yang mendapat perhatian besar. Itu misalnya kayak kasus terorisme, ya, di mana-mana masih menjadi ancaman sampai saat ini. Kemudian perdagangan manusia. Perdagangan manusia tentu teman-teman melihat, saudara-saudara melihat misalnya bagaimana kasus orang-orang Indonesia yang dibawa ke Myanmar. Kemudian di Myanmar mereka dipekerjakan di tempat-tempat kasino atau melakukan upaya-upaya skimming, yang melakukan penipuan melalui media sosial. Bahkan misalnya terakhir informasi yang kita dapatkan tuh ternyata orang-orang Rohingya ya yang ada di Aceh itu ternyata diinisiasi oleh suatu kelompok tertentu yang kalau itu bisa ditelusuri itu bisa jadi atau tidak menutup kemungkinan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana perdagangan manusia. Tentu penyalahgunaan narkotika hampir setiap hari saudara-saudara ketahui itu kalau kalian ke pengadilan ya, mungkin 70% persidangan yang ada di pengadilan negeri itu adalah masalah narkotika gitu. Nah, kemudian penangkapan ikan ilegal ya tidak dilaporkan dan tidak diatur. Nah, penangkapan ikan ilegal ini juga banyak faktornya bisa disebabkan karena teknologi yang kita miliki itu belum bisa melakukan pemantauan kepada laut lepas kita. Itu sebabnya celah itu digunakan oleh negara-negara tetangga ya untuk masuk menangkap ikan secara ilegal ke dalam wilayah kedaulatan kita, dan itu dianggap sebagai suatu pelanggaran pidana internasional. Kemudian serangan cyber ini tentu suatu hal yang lumrah ya dan seringkali terjadi. Anda ketahui beberapa hari yang lalu KPU kita itu diserang oleh hacker. Ya, kemudian mereka mengambil data para peserta pemilu ya dan itu sangat rentan ya, sangat berbahaya. Dan bukan hanya itu ya, banyak sekali website dari institusi pemerintahan kita yang sudah diserang oleh para pelaku-pelaku kejahatan di bidang cyber. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang lingkup strategi nasional. Nah, dalam hal ini kita fokus pada kebijakan pembangunan Indonesia dalam menghadapi beberapa tantangan. Satu, tantangan demokrasi prosedural. Kemudian yang kedua, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga adalah perilaku koruptif yang tentu saudara-saudara ketahui sampai sekarang juga masih berjalan dimanapun itu. Hampir semua strata pemerintahan kita itu ada bau-bau koruptif. Kemudian yang terakhir itu adalah potensi ancaman kedaulatan negara dan kecenderungan peningkatan kejahatan transnasional. Demokrasi prosedural di sini adalah diharapkan misalnya di dalam pelaksanaan demokratisasi kita menuju upaya demokratisasi kita ada pelibatan masyarakat secara masif, ya, utamanya di dalam memilih atau dalam melakukan pilkada atau pilpres dan pemilihan pileg misalnya, diharapkan ada partisipasi masyarakat yang masif seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu nanti kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kita kehendaki, ya. Kemudian kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, tentu kita masih melihat ya beberapa hari ke belakang kita lihat banyak penegak hukum kita yang ditangkap oleh KPK. Bahkan terakhir yang membuat kita sangat miris itu adalah adanya penangkapan terhadap atau penetapan tersangka terhadap satu ketua KPK ya yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi. Kemudian yang kedua adalah penetapan tersangka kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini tentu sangat miris buat kita karena lembaga-lembaga yang kita harapkan bisa menjadi pilar dalam penegakan demokrasi dan penegakan hukum justru mencoreng dirinya sendiri. Bahkan 2 bulan yang lalu, ya,
masih banyak sekarang informasi berseliweran di media tentang bagaimana um, uh, ketua MK itu diberhentikan dari jabatannya karena dianggap melakukan pelanggaran berat. Nah, tentu itu sangat ironis buat negara seperti Indonesia yang diharapkan membangun kedaulatan hukumnya. Nah, kemudian demokrasi prosedural. Ya, nah indeks demokrasi Indonesia itu aspek kebebasan sipil itu lumayan bagus, hampir 80%. Kemudian lembaga demokrasi juga hampir 80%. Kemudian hak politik yang memang sedikit agak turun, itu hanya sekitar kurang lebih 65% gitu. Nah, kemudian kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, capaian reformasi birokrasi di tingkat kabupaten kota itu masih rendah. Ya, kita lihat misalnya dari skornya itu masih B, ya, oleh lembaga yang melakukan pemeringkatan. Itu baru mencapai sekitar 11,22%, sehingga perlu diperhatikan untuk bisa mencapai angka yang lebih baik. Kemudian perilaku koruptif yang masih sering terjadi. Ya, kita lihat misalnya masih banyak penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh KPK dan penegak hukum yang lain. Kemudian masih adanya kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu 2 atau 3 bulan yang lalu bahkan kita masih lihat salah satu kepala daerah di uh, Papua itu ditangkap lagi karena diduga terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Nah, kemudian kerangka pembangunan Polhukam. Nah, isu strategis atau konsolidasi dalam konsolidasi demokrasi. Yang pertama itu adalah kualitas representasi, ya seperti masalah di dalam proses rekrutmen kaderisasi, kemudian kandidasi di dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. Saya berikan contoh misalnya pemilihan ketua PSI, ya Partai Solidaritas Indonesia. Teman-teman semua ketahui bahwa dalam mereka melakukan pemilihan ketua itu seharusnya partai politik itu memperlihatkan cara uh, uh, menegakkan demokrasi, tapi di dalam penentuan ketuanya sendiri itu sama sekali tidak mengedepankan pilar-pilar demokrasi, di mana seorang pemuda yang baru saja 2 atau 3 minggu menjadi anggota dari partai tersebut, tapi tiba-tiba dia menjadi ketua partai politik tersebut. Tentu itu presiden yang kurang baik di dalam usaha menegakkan pilar demokrasi. Kemudian yang kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Nah, masalah ini mengakibatkan maraknya praktek korupsi dan rusaknya tata nilai di dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Ya, ini saya garis bawahi karena kenapa seperti itu? Karena kita ya di dalam uh, pelaksanaan atau biaya partai politik itu belum maksimal dibiayai oleh APBN, ya, sehingga penggunaan dana mereka tidak terkontrol, sehingga bisa saja misalnya pejabat-pejabat yang terafiliasi di dalam satu partai politik bisa menggunakan kekuasaannya, ya, untuk berupaya memberikan pendanaan terhadap partai politik di mana dia bernaung. Itu potensi itu selalu terjadi. Nah, berbeda misalnya di negara-negara yang lebih maju, di mana semua pendanaan partai politik itu dibiayai oleh negara. Nah, berhubung karena Indonesia masih mempunyai keterbatasan di dalam masalah keuangan, maka pembiayaan partai politik itu belum sepenuhnya dibiayai dengan menggunakan APBN. Selanjutnya, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya kondisi itu sekarang sudah menuju ke perbaikan ya, di mana jarang lagi kita lihat misalnya ada tindakan-tindakan intoleransi, ada tindakan diskriminasi, ya, dan kita berharap supaya ke depan itu akan semakin lama semakin hilang. Kemudian yang keempat itu adalah pengelolaan informasi komunikasi publik. Ya, komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi. Ya, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan. Ya, hal ini disebabkan karena sumber daya kita yang juga masih terbatas. Nah, kita harapkan nanti
pengelolaan informasi publik itu lebih mudah kita dapatkan. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan informasi-informasi tertentu tentang uh, pemerintahan atau hubungan antara warga negara dengan pemerintahan atau hak-hak kita di dalam pemerintahan, utamanya di dalam mendapatkan pelayanan publik, itu lebih mudah kita dapatkan atau lebih mudah kita mengakses informasi tentang hal-hal tersebut. Nah, ini hanya gambaran saja. Di sini kita lihat ada demokrasi prosedural, ya. Kemudian ada potensi ancaman terhadap kedaulatan negara dan kejahatan transnasional. Kemudian kualitas reformasi dan birokrasi yang tidak merata. Kemudian masih adanya perilaku koruptif, ya, penegakan hukum yang belum optimal. Nah, begitu juga pada ilustrasi ini kita lihat regulasi yang disharmonisasi dan inkonsistensi tumpang tindih gitu ya. Jadi banyak sekali regulasi-regulasi kita atau peraturan-peraturan kita itu tumpang tindih. Kenapa? Karena Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai direktorat harmonisasi itu tidak bisa melakukan dengan baik harmonisasi itu. Akibatnya banyak peraturan-peraturan yang tumpang tindih. Kemudian lemahnya penegakan kontrak, ya. Ada peringkat 146 sampai kita peringkat 146 dari 190 negara. Kemudian penjara kita atau lapas kita itu overcrowded, ya. Sekarang ini lebih dari 100%, sehingga itu orang-orang yang seharusnya dibina dengan baik di dalam lapas itu justru begitu dia keluar justru bisa menimbulkan kejahatan baru, ya, karena situasi yang dimana lapas itu tempat orang dididik supaya sadar dari perbuatan yang pernah dilakukan, tapi ternyata fungsi itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Kemudian tindak pidana korupsi yang berdasarkan jabatan tahun 2014, anggota DPR dan pemerintah daerah dan swasta itu cukup banyak yang ditangkap oleh KPK dan atau penegak hukum yang lain. Nah, selanjutnya optimalisasi kebijakan luar negeri. Nah, yang pertama tentang aspek keamanan, seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga negara di tengah arus globalisasi, kemudian perpindahan warga negara dari satu negara ke negara lain itu akan sangat mudah gitu. Kemudian yang kedua, belum optimalnya penanganan pasar non tradisional yang sebagian besar negara yang masuk ke dalam kelompok selatan-selatan. Nah, untuk itu perlu penguatan kerjasama pembangunan internasional dengan mengoptimalkan kerjasama selatan-selatan atau yang biasa disebut sebagai triangular KSST. Nah, untuk yang bertujuan untuk mendukung perdagangan dan investasi. Kemudian yang ketiga adalah perlunya sinergi, ya, dalam hal diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosial budaya seperti kuliner misalnya yang dikembangkan, kemudian kebinekaan dan keberagaman, toleransi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan citra Indonesia di mata pergaulan internasional, bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang menjunjung tinggi kebinekaan, kemudian kaya akan berbagai macam rasa cita makanan dan kehidupan keagamaan, kehidupan publik yang sangat toleran. Kemudian yang keempat adalah perlunya penguatan pemimpin dan tata kelola di dalam respons pengembangan dinamika global dengan pendekatan diplomasi, ya, yang bertujuan untuk penataan fungsi kementerian dan lembaga yang diperlukan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan luar negeri. Nah, ini kita lihat nih misalnya ya, dari grafik ini memberikan tren bagaimana mobilisasi WNI itu ke luar negeri. Jadi kalau teman-teman misalnya ke bandara itu ya di internasional, keberangkatan internasional itu sangat padat ya. Hampir semua keberangkatan internasional di bandara yang ada di Indonesia itu sangat padat dan banyak sekali penduduk-penduduk Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, kemudian penegakan hukum nasional. Nah, kalau kita melihat indeks Rule of Law Indonesia selama kurang lebih 5 tahun, ya, tahun 2000
dan 2018. Sementara datanya kita miliki itu terjadi tren penurunan, gitu ya. Kemudian indeks tersebut meliputi dimensi pembangunan hukum nasional masih cenderung melemah, khususnya sistem peradilan, ya utamanya pidana dan perdata, kemudian penegakan peraturan perundang-undangan dan maraknya praktik korupsi. Nah, berikutnya juga permasalahan pembangunan di bidang hukum yang dihadapi saat ini antara lain misalnya adanya kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat sehingga biasa disebut sebagai hiperregulasi, kemudian regulasi yang tumpang tindih, bahkan inkonsisten dan multitafsir akibat tidak dilakukannya harmonisasi yang baik gitu. Kemudian pelaksanaan sistem peradilan baik itu pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan peningkatan kepercayaan pada masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif ya, atau hanya memberikan hukuman-hukuman badan terhadap para pelanggar hukum dan tidak ada upaya-upaya restoratif. Meskipun belakangan kita lihat upaya restoratif itu sudah dikembangkan untuk berbagai jenis tindak pidana. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah penegakan hukum nasional. Nah, sementara itu pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi masih sangat lemah saat ini dan itu perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak masih berada pada urutan 146 dari 190 negara. Itu artinya dalam konteks keperdataan, kepatuhan ya para orang-orang Indonesia dalam berkontrak itu masih sangat rendah, gitu ya. Kemudian praktek suap yang masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya penegakan hukum dan penindakan sudah dilakukan. Nah, bagaimana dengan birokrasi dan tata kelola? Nah, pertama terkait dengan profesionalitas dari aparatur sipil negara, data Komisi Aparatur Sipil Negara menunjukkan bahwa 34 kementerian itu baru 6 kementerian yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik atau sistem jenjang karir yang baik maksudnya. Kemudian yang kedua dari aspek kelembagaan, masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antara lembaga pemerintahan, ya pusat dalam hal ini kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kemudian lembaga non struktural. Dan yang ketiga adalah pada aspek pelayanan publik. Nah, dari data Ombudsman menunjukkan bahwa jumlah pengaduan semakin tahun itu semakin meningkat. Nah, utamanya itu lebih banyak pengaduan yang berlarut-larutnya atau terjadi penyimpangan prosedural. Kemudian yang keempat itu adalah dari sisi akuntabilitas. Nah, dalam bidang pemeriksaan keuangan oleh BPK, tahun 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal atau dalam pengertian yang lebih luas adalah masih diduga masih terjadi penyimpangan-penyimpangan keuangan negara gitu sehingga akuntabilitas atau kepercayaan terhadap lembaga tersebut itu semakin rendah. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kemudian bagaimana menjaga stabilitas keamanan nasional? Pertama, dinamika ancaman pertahanan. Nah, sekarang ini kita lihat Kementerian Pertahanan kita sudah berusaha untuk memperbaiki alutsista kita, ya, dan memberikan perhatian-perhatian khusus utamanya terhadap pertahanan udara dan pertahanan laut. Kemudian dukungan industri pertahanan yang belum optimal. Kita lihat industri-industri pertahanan kita memang masih sangat lemah seperti itu ya. Itu disebabkan karena sejak dari dulu memang kita memang tidak pernah fokus terhadap industri pertahanan. Kemudian dinamika ancaman cyber itu menjadi ancaman ya. Kita lihat setiap hari ada saja orang yang kena tipu akibat upaya-upaya atau kejahatan-kejahatan dalam kategori cyber. Kemudian Indonesia menjadi target perdagangan gelap narkotika. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa setiap hari ada saja yang ditangkap. Kemudian kalau kita lihat pengadilan di pengadilan negeri, itu 70% dari peradilannya itu adalah terhadap kejahatan narkotika. Kemudian pelanggaran wilayah dan kejahatan di perbatasan. Ya, tentu kita lihat misalnya bagaimana di perbatasan Indonesia dengan Malaysia banyak sekali terjadi penyelundupan baik itu barang maupun orang, ya. Kemudian tingginya angka kejahatan di hukum laut kita. Nah, tadi kita lihat misalnya dihukum karena
radar kita belum bisa memantau dengan baik setiap pergerakan-pergerakan orang asing atau kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia, dan kita belum punya kemampuan untuk mendeteksi hal-hal itu sampai ke tempat yang uh, uh, apa namanya di seluruh Kepulauan Nusantara. Kemudian sarana penyebaran paham radikalisme semakin beragam. Meskipun kalau kita lihat dengan adanya perubahan undang-undang terorisme itu sedikit mengurangi ya eskalasi daripada tindakan terorisme yang ada di Indonesia. Nah, itu yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semua, dan saya harapkan teman-teman tetap semangat, fokus, dan ingin mempelajari atau meningkatkan wawasan tentang kewarganegaraan. Nah, sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya, dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.